Bab 4455. Panji Misteri Pemusnah. Kamu tidak mau keluar. Erik tidak terkejut dengan hal ini, tetapi terus berbicara. Meskipun kamu ingin membunuhku, sebelum aku mati, siksa aku dan buat aku merasa ketakutan jiwa dewa, itu akan membuatmu lebih bersemangat. Atau, menurutmu kamu bisa bersembunyi dengan baik dan aku hanya mengujimu. Erik tersenyum dan mengeluarkan sebotol bir spiritual. Ini adalah harta karun Joker Bai, Paman Darenhu juga telah mengidentifikasinya. Ini adalah salah satu bir spiritual paling berharga di tangan Erik. Erik tidak pernah mau mengeluarkan benda ini untuk diminum, tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Setelah membuka segel, Erik mengeluarkan cangkir dan meminumnya. Tapi pikirkan baik-baik, kamu memang orang yang bimbang. Meskipun kerohanianku cacat, mengusir semua kultivator di sekitarku dan duduk di sini, minum bir spiritual tanpa perlindungan apapun, kamu masih takut padaku dan bimbang, tidak berani muncul untuk menusukku dengan pedang. Kamu mungkin berpikir alasan kegagalanmu adalah karena aku membuatmu kehilangan muka, tapi nyatanya, kamu dilahirkan untuk menjadi pecundang. Karena kamu kurang keberanian, kamu ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, kamu rakus akan hidup dan takut mati, tetapi kurang kebijaksanaan. Orang seperti itu berhak untuk gagal. Saat Erik berbicara, dia minum lagi. Bir spiritual ini rasanya sangat pedas, seolah-olah meminum bola api, tetapi rasanya sangat lembut dan terasa nyaman saat masuk ke perut. Harus dikatakan Paman Darenhu tidak berbohong. Toby, aku bertemu Kenny sebelumnya. Jangan katakan, wanita ini sangat kuat, entah itu banyak akal atau berbakat, dia jauh lebih baik darimu. Erik minum dan berjalan menyeberang jalan. Kamu tidak merasa dirugikan sama sekali saat kalah darinya. Selain itu, dia juga telah menjalin hubungan dengan klan naga sisik sekarang, mengumpulkan ratusan pelatihan tanpa partai dan menciptakan aliansi cahaya. Sebaliknya, kamu menggunakan cara tercela untuk mengendalikan 5 atau 6 orang, bermain dengan tidak adil. Trik ini benar-benar penilaian yang tinggi. Erik tampaknya semakin mabuk. Dia semakin menikmati dirinya sendiri, dan pidatonya semakin cepat. Tentu saja, membandingkan dirimu dengan dia, itu tidak adil. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah pejuang kebanggaan yang ditinggalkan, dan pihak lawan adalah orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk mewarisi Mingzu. Berbicara tentang ini, Erik tiba-tiba merasa ruang hampa di sekitarnya tampak bergetar hebat. Namun segera, getaran itu menghilang. Tampaknya seseorang berusaha menekan emosinya. Memikirkan hal ini, hati Erik tergerak lagi. Setelah minum segelas anggur lagi, Erik menyeringai. Tentu saja, aku tahu kamu tidak senang. Lagi pula, kamu juga memiliki kesombongan dan meremehkan Kenny. Namun, aku pernah menangkap seorang tetua dari Mingzu, marganya Cui. Dia mengakui bahwa kamulah yang bodoh saat itu, jatuh ke dalam perangkap wanita itu dan dipermainkan olehnya. Itu sebabnya kamu kehilangan nama pejuang kebanggaan nomor 1. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Berbicara tentang ini, Erik tampak sangat bahagia dan tidak bisa menahan tawa. Boom! Dalam kehampaan, ledakan menggelegar terdengar sesaat. Awan kabut hitam menyebar, di dalam energi hitam, bayangan hitam meraung dengan ganas. Katakan padaku, apa sebenarnya yang dikatakan Marga Cui itu padamu? Apa kebenaran masalah saat itu? Kamu akhirnya mau keluar juga. Erik tersenyum ringan. Erik juga belajar banyak tentang dendam antara Toby dan teman lamanya Kenny saat berada di Mingzu. Secara khusus, Tetua Jing adalah saksi dari kejadian waktu itu.
Meskipun dia berbicara dengan jelas, tapi dikombinasikan dengan kesan Erik tentang Kenny, dia kurang lebih bisa menebaknya secara umum. Saat itu, Toby seharusnya sengaja dijebak oleh Kenny, lalu ditabrak Kenny, bahkan banyak orang yang menyaksikan semua ini. Hal itu membuat Toby terkesan melakukan hal-hal yang sembrono, dan akhirnya membuat Toby terkenal, kemudian langsung dicabut statusnya sebagai pejuang kebanggaan oleh Tuan Istana. Dan ini pasti kenangan yang paling menyakitkan dan tidak senang di hati Toby. Jika insiden sebelumnya tidak cukup membuat marah Toby, maka Toby pasti tidak akan duduk diam. Kamu ingin tahu kehidupanmu selanjutnya saja? Erik menyimpan kendi anggur dan mengejek. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku sendiri yang akan menghancurkanmu dan melacak jiwa. Toby juga tidak bertele-tele. Sosok itu seperti sambaran petir hitam, turun dari langit dan menuju ke arah Erik. Pada saat ini, sosok Finola tiba-tiba muncul di atas Erik. Langit dipenuhi es, berubah menjadi telapak es dan salju raksasa yang tak terhitung jumlahnya, menamparkan ke arah Toby. Toby mendengus dingin, menamparkan 10.000 energi hitam dengan satu tangan. Energi hitam ini seperti benda tak terlihat, dan embun beku yang ditembakkan oleh Finola melewatinya secara langsung, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dan semua energi hitam itu ditujukan pada Finola dan Erik. Satu tangan menarik Finola, Erik mundur dengan tiba-tiba. Bum bum. Aliran energi hitam jatuh di sekitar Erik, tanah retak, pohon persik yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan kelopak bunga beterbangan di langit. Segera seluruh area menjadi berantakan. Yudhira, saatnya kamu bertindak. Melihat Toby merencanakan serangan kedua, Erik angkat bicara. Sesuai keinginanmu. Tepat saat Toby menyerang lagi, ruang hampa bergetar lagi. Kemudian, ratusan bayangan kultivator muncul dari segala arah di sekitar Erik. Toby, aku sudah lama menunggumu. Yudhira memandang ke langit dengan mata merah, ada niat membunuh yang muncul di hatinya. Dia benar-benar sudah menunggu terlalu lama, hanya melihat Erik mendapatkan kesempatan lagi dan lagi, mereka tidak bisa istirahat dan tidak berani berlatih. Setelah menahan sekian lama, Toby akhirnya muncul. Menghadapi kerumunan kultivator yang tiba-tiba muncul di mana-mana, Toby tidak panik sedikit pun, hanya mendengus dingin, malah mempercepat ke arah Erik. Cari mati. Melihat Toby tidak menganggap dirinya serius, Yudhira berteriak keras. Panji misteri pemusnah. Dengan lambaian tangan, sebuah panji emas terbang keluar, naik tertiup angin dan secara bertahap menjadi besar. Di arah lain, banyak kultivator mengeluarkan jurus satu demi satu energi spiritual mengalir ke dalam panji emas. Boom! Panji melambai seperti bendera, dan seberkas kabut emas terbang keluar dari panji seperti gelombang, melewati tempat Toby berada. Kabut sepertinya tidak mengancam, tidak membahayakan Toby. Tapi saat berikutnya, puff, Toby yang telah berubah menjadi ilusi, mengalami luka di bahunya akibat embun beku Finola. Panji formasi ini bisa menghilangkan transformasi jiwa Toby. Jantung Erik berdetak kencang. Sepertinya Yudhira memang sudah melakukan banyak persiapan. Swah. Toby tertegun sejenak. Setelah itu dia tidak berhenti, menatap Erik dalam-dalam, lalu berbalik dan keluar dari pulau dengan cepat. Namun, panji emas, seperti belatung tarsal, melayang mengikuti Toby. Dan setiap kali bergerak, akan membuat tubuh Toby semakin jernih. Dengan panji misteri pemusnah ini, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku akan lihat kamu bisa melarikan diri kemana kali ini. Yudhira mencibir, tiba-tiba terbang. Teman seiman Ying,
Tobi, ini bukan hanya ada satu metode keadaan ketiadaan, kamu harus berhati-hati. Melihat Yudhira penuh ambisi, Erik mengernyit dan mengingatkan melalui transmisi suara. Bersambung.